Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dengar ayat yang barusan? Nah, itu adalah salah satu ayat yang berkaitan tentang materi listrik statis. Pada bab listrik statis, kita akan mempelajari tentang muatan listrik, gaya antar muatan listrik, induksi listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan hewan yang mengandung listrik. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang muatan listrik. Dari mana datangnya muatan-muatan listrik tersebut? Baik, kita harus pelajarin dulu. Ternyata semua benda yang ada di dunia ini tersusun atas atom-atom. Atom itu sendiri apa? Atom adalah zat terkecil sebuah benda yang tidak dapat dibagi lagi. Walaupun atom itu tidak dapat dibagi lagi, ternyata atom ini masih memiliki bagian-bagian. Atom sendiri tersusun atas 3 partikel. Nah, partikelnya apa aja? Ada proton. Proton ini bermuatan positif. Ada neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Kita perhatikan gambar di sini. Ini atom-atom ini, kalau misalkan kita zoom, maka bentuknya seperti ini. Dan yang mengelilingi inti atom dinamakan dengan elektron. Yang berada di luar ini namanya elektron. Sedangkan yang berada di tengah-tengah itu adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa adanya benda-benda yang bermuatan listrik statis. Nah, contoh yang pertama itu ada kucing yang banyak pecahan-pecahan styrofoam yang menempel di badannya. Nah, itu salah satu contoh bahwa adanya muatan listrik statis. Ada contoh lain yaitu sisir ketika didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas, maka kertas tersebut menempel pada sisir. Nah, yang ketiga, ada penggaris yang setelah digosokkan dengan kain wol, dan ketika penggaris tersebut didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas, maka sobekan-sobekan kertas tersebut menempel pada penggaris. Atom yang bermuatan positif atau negatif dapat menyebabkan benda yang awalnya netral menjadi bermuatan listrik. Dengan cara apa? Bisa dengan cara yang pertama konduksi, menempelkan benda dengan benda lain yang sudah bermuatan. Atau dengan cara induksi, mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Cara yang ketiga ini adalah cara yang paling mudah membuat sebuah benda bermuatan listrik, dengan cara menggosok. Seperti contoh yang ini tadi, contoh penggaris ini tadi. Ternyata setiap benda-benda ini memiliki kemampuan dalam menerima dan melepaskan elektron, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Ini dinamakan deret tribolistrik. Paling atas dia bersifat positif karena dia paling mudah memberikan elektron. Ketika dia mudah memberikan elektron, artinya elektron-elektron yang berada pada benda tersebut habis, sisa proton. Makanya dia bernilai positif. Yang paling bawah dia sulit sekali memberikan elektron. Nah, dia menerima elektron sehingga di sini tandanya negatif. Contoh, ketika misalkan rambut manusia kita gosokkan dengan plastik misal. Nah, rambut manusia ini akan melepaskan elektron terhadap plastik sehingga plastik ini menjadi bermuatan negatif, dan muatan rambut manusia tadi bernilai positif. Kenapa? Karena elektron-elektron yang ada pada rambut manusia tadi mengalir ke plastik pembungkus ini. Contoh lainnya,
ketika misalkan ada sutra, kita gosok dengan emas atau platina. Nah, sutra ini akan melepaskan elektron, sehingga sutra bernilai positif karena dia telah melepaskan elektron. Dan emas, dia karena menerima elektron, dia jadi bernilai negatif, seperti itu. Besarnya muatan listrik itu bergantung pada kelebihan atau kekurangan jumlah elektron yang terdapat pada atom-atom benda tersebut. Nah, jadi tidak ada istilah sebuah benda kekurangan proton atau bendanya kelebihan proton. Nah, jadi yang ada itu kelebihan atau kekurangan elektron. Nah, kita perhatikan besarnya muatan elektron dan proton ini sama, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang membedakan hanya elektron bernilai negatif dan proton bernilai positif. Adapun neutron, karena dia tidak bermuatan, maka nilainya 0. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Ketika jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, maka atom tersebut dikatakan netral. Tetapi ketika jumlah elektron dan protonnya berbeda, maka dikatakan atom tersebut bermuatan. Seperti gambar yang kedua ini, karena elektronnya 1, sedangkan protonnya ada 3, itu artinya atom tersebut kekurangan 2 elektron. Nah, sehingga nilai dari atom tersebut adalah positif 2E. Nah, jadi 2 dikali minus 1,6 kali 10 pangkat 19 sama dengan minus 3,2 kali 10 pangkat 19 kolom. Nah, sebaliknya, ketika misalkan sebuah atom hanya memiliki 1 proton dan 3 elektron, artinya atom tersebut kelebihan 2 elektron. Nah, sehingga nilainya menjadi minus 2E. Minus 2E sama dengan minus 2 dikali minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kita lihat contoh soal yang pertama. Plastik yang digosok dengan sutra akan bermuatan negatif. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, coba kita perhatikan pilihannya. Elektron sutra mengalir di udara. Elektron sutra mengalir di udara. Ini salah ya. Elektron plastik pindah ke sutra. Kan katanya plastik yang digosok dengan sutra akan bermuatan negatif. Nah, plastiknya yang akan bermuatan negatif, jadi tidak mungkin elektron plastik yang pindah ke sutra. Ini salah. Yang C, proton plastik pindah ke sutra. Ini sudah jelas salah ya. Proton itu tidak mungkin berpindah. Nah, jadi yang benar adalah plastik menerima elektron. Nah, artinya ketika plastik menerima elektron, elektron ini kan bermuatan negatif. Nah, jadi plastik akan bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Di sini soalnya hitung jumlah muatan pada sebuah atom yang kekurangan 3 elektron. Nah, coba kita tandain yang ini, kekurangan 3 elektron. Artinya atom tersebut bernilai positif 3E. Nah, berarti kita kalikan 3 dikali minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, sama dengan minus 4,8 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, sebuah balon digosokkan dengan bulu kelinci. Ketika balon ditempelkan ke meja, balon menempel di meja. Tentukan muatan dari meja tersebut. Kita perhatikan deret tribolistrik.
Nah, satu hal yang harus kita pahami, muatan listrik ini sama prinsipnya dengan magnet. Ketika kutub yang senama kita dekatkan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Ketika berbeda kutub, misalkan kutub selatan dengan utara didekatkan, maka akan tarik-menarik. Sama halnya dengan muatan listrik. Nah, di sini ada bulu kelinci dan ada, karena tadi dia di soal balon itu kan terbuat dari karet ya, maka di sini karet. Nah, bulu kelinci ini melepaskan elektron. Karena dia melepaskan elektron, maka dia bermuatan positif. Balon, karena dia telah menerima elektron, maka balon ini bermuatan negatif. Nah, jadi kita ingat, balon bermuatan negatif. Artinya, ketika balon ditempelkan ke meja dan balon yang menempel, meja tersebut pasti bukan bermuatan negatif. Nah, itu artinya meja tersebut bermuatan positif. Nah, ya, sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.